Selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Jalur ini merupakan penghubung antara glikolisis yang terjadi dalam sitosol dengan siklus Krebs yang terjadi dalam matriks mitokondria. Asam pirufat hasil glikolisis akan dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidasi ini disebut juga dengan reaksi transisi. Dekarboksilasi oksidatif ini akan mengantarkan hasil glikolisis dari sitosol menuju bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks, dan di matriks ini pula terjadinya siklus Krebs. Selanjutnya ialah tahapan dari dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini yang pertama prosesnya diawali dari molekul pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis yang memiliki karbon 3. Selanjutnya, pirufat akan kehilangan satu karbonnya sehingga membentuk dua karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Oksidasi asam pirufat inilah yang dilakukan oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida dan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika terbentuk CO2 berarti ada ikatan yang terputus atau ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3 pada pirufat tersebut. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, selanjutnya elektron yang berenergi tinggi itu akan ditangkap kembali karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nantinya, NADH ini akan membentuk ATP pada tahap transport elektron. Lalu selanjutnya yang ketiga, setelah memiliki asetil, asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi ternyata asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria karena mitokondria merupakan organel yang memiliki membran di sekelilingnya. Membran ini sifatnya semi-permeabel yang mana mereka tidak membiarkan molekul sembarangan yang masuk ke dalamnya. Sehingga asetil ini membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke dalam mitokondria. Tanda pengenalnya itu yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya CoA akan terikat pada molekul asetil ini sehingga membentuk asetil CoA. Nah, asetil CoA ini akan diterima oleh mitokondria, kemudian asetil CoA ini akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan dan akan sampai di bagian dalam mitokondria yang disebut matriks tadi. Kemudian di dalam matriks, CoA akan meninggalkan asetil karena sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan selanjutnya akan terbentuk asetil kembali. Kemudian akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Karena pirufat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil CoA sebanyak 2 buah. Selanjutnya yaitu tahap berikutnya siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini disebut siklus karena berlangsung secara terus-menerus dalam lajur tertutup. Siklus ini memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap dan tiap tahapnya dibantu oleh enzim yang berbeda. Molekul-molekul hasil siklus Krebs ini akan mentransport energinya ke rantai transport elektron. Berikut ini merupakan gambaran siklus Krebs secara lebih sederhana.
Selanjutnya yaitu tahapan siklus Krebs reaksinya. Pada tahap pertama yaitu sitrat sintase, asetil-CoA akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Dan yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Hasilnya ialah sitrat berkarbon 6 dan selanjutnya CoA bebas memancing fragmen berkarbon 2 lainnya yang diturunkan dari piruvat. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap akonitase. Tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Kemudian pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun ke tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap isositrat dehidrogenase. Pada tahap yang ketiga ini, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada saat ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2 dan enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul CO2. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Lalu tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP hingga membentuk ATP. Baik GTP atau ATP keduanya memiliki energi yang setara. Dan enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali, dan enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa suksinat menjadi fumarat ini adalah suksinat dehidrogenase. Selanjutnya tahap yang ketujuh yaitu terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O atau hidrasi. Lalu selanjutnya yang terakhir tahap ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase.
Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Selanjutnya adalah fosforilasi oksidatif. Tahapan ini merupakan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Tahap ini merupakan gabungan antara rantai transport elektron dengan proses kemiosmosis, yang hasil akhirnya adalah ATP. Transport elektron. Rantai transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria. Rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH dan mengubahnya menjadi ATP di dalam membran dalam mitokondria. 1 mol glukosa setara dengan 180 gram glukosa akan menghasilkan sekitar 686.000 kalori yang setara dengan 36 ATP. Rantai transport elektron melepas banyak energi. Energi ini didapat dari proses reaksi redoks di mana terjadi perpindahan dari elektron dari molekul dengan afinitas elektron lemah yaitu NADH sampai ke oksigen yang merupakan molekul dengan afinitas elektron yang tinggi. Selanjutnya yaitu kemiosmosis. Akibat adanya rantai transport elektron, tercipta perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruangan intermembran mitokondria. Perbedaan konsentrasi ini menciptakan gradien elektrokimia proton yang terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah gradien atau perbedaan energi potensial listrik membran atau delta V, dan yang kedua adalah gradien pH atau delta pH. Kedua jenis gradien ini, terutama delta V, menyumbangkan gaya utama yang nantinya akan digunakan oleh mitokondria dalam memproduksi ATP pada proses kemiosmosis. Selanjutnya yaitu tahapan dari transport elektron. Yang pertama, sebanyak 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH 2 kali dihasilkan selama tahap glikolisis dan siklus Krebs. Seluruhnya akan memasuki reaksi redoks pada sistem transport elektron. Mula-mula, molekul NADH memasuki reaksi dan dihidrolisis oleh enzim dehidrogenase kembali menjadi ion NAD+, diikuti dengan pelepasan 3 ATP. Kemudian diikuti molekul FADH 2 kali yang dihidrolisis oleh enzim flavoprotein kembali menjadi ion FAD+ dan menghasilkan 2 molekul ATP. Keduanya juga melepaskan ion hidrogen diikuti dengan elektron. Selanjutnya, elektron ini akan ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor elektron. Setelah menerima elektron, oksigen terpecah menjadi 2 dan masing-masing akan menghasilkan molekul air atau H2O. Proses sebelumnya menciptakan gradien elektrokimia H+ antara matriks dengan ruang intermembran. H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis molekul ATP. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap 1 molekul FADH 2 kali. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap 1 FADH 2 kali menghasilkan 2 ATP. Sementara pada 1 molekul NADH terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka akan terbentuk 3 molekul ATP. Jadi untuk 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase dinamakan dengan kemiosmosis. Selanjutnya adalah total energi yang dihasilkan dalam respirasi aerob. Pada proses glikolisis dihasilkan
2 ATP, dan 2 NADH. Kemudian pada proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Maka setelah dikonversikan ke dalam bentuk ATP, jumlah energi yang terbentuk dari respirasi aerob ialah sebesar 38 ATP. Akan tetapi, 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria karena glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria, sehingga dibutuhkan energi untuk menembus mitokondria, hingga pada akhirnya total energi yang terbentuk ialah sebesar 38 ATP dikurangi 2 ATP sehingga menjadi 36 ATP.